Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan perkuliahan kita. Kali ini adalah kuliah studi Islam 2 yang akan mengambil tema dampak peradaban Islam terhadap Barat, dan ini akan meliputi soal kontak Barat dan Islam melalui perang salib, kemudian tempat-tempat di mana sains Islam dipelajari di Barat, ya, beberapa tempat akan saya singgung nanti. Kemudian kegiatan terjemahan baik di Spanyol maupun di Sisilia, ya, baik yang karya-karya Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin maupun ke dalam bahasa Ibrani, ya. Kemudian pengaruh sains Islam dan pendidikan Islam, ya. Kemudian ada dampak peradaban Islam dan sains dan pendidikan Islam, ya. Oke. Jadi mari kita mulai dengan kontak yang terjadi antara Barat dan Islam. Pada sekitar abad ke 11, ya, bahkan ketika Islam di Spanyol itu mengalami masa kejayaan, Eropa waktu itu masih sangat terbelakang, ya. Ada masa 1000 tahun The Dark Age, masa-masa gelap di mana Islam justru sedang berkembang-kembangnya dalam bidang sains dan filsafat tentunya. Tetapi telah terjadi peperangan salib, ya, perang salib, di mana orang Eropa menyerang negara Islam, khususnya Syria dan Palestina, untuk merebut kembali tanah suci yang mereka klaim sebagai tanah warisan mereka, ya. Tapi pada saat itu sudah dikuasai oleh umat Islam. Ada beberapa gelombang sebenarnya perang salib, tapi nggak mungkin diceritakan di sini. Tapi ada 9 gelombang peperangan salib, tapi akhirnya dimenangkan oleh Islam. Dan disitulah muncul tokoh seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang sangat bijaksana, ya, di mana beliau bertemu dengan dan berperang dengan Richard the Lionhearts, ya. Tetapi dalam kaitannya dengan dampak peradaban Islam, kita melihat bahwa sebenarnya kontak orang Barat melalui perang salib itu telah memperkenalkan kepada mereka macam-macam makanan, kemudian tekstil, dan juga ilmu militer, ya. Di samping itu juga diperkenalkan atau mereka mengenal, ya, dari dekat dari dunia Islam itu sendiri kemajuan-kemajuan di bidang kedokteran, di bidang optik dan farmakologi. Jadi banyak yang kemudian mereka dapatkan dari kaum muslimin yang ada di daerah yang dicoba direbut, ya, di mana pada saat itu di Barat, di Eropa sangat masih sangat terbelakang, ya. Nah, kita tidak mungkin juga berbicara tentang dampak peradaban Islam tanpa mengenal pusat-pusat kajian sains Islam dan filsafat Islam di kantong-kantong Eropa, ya. Misalnya Lorraine, itu sebuah tempat di
Perancis Timur ya, berbatasan dengan Spanyol ya. Itu adalah merupakan pusat kajian sains Islam ya. Di mana di situ dipelajari macam-macam ya, matematika, astronomi ya kan. Kemudian juga termasuk pengetahuan tentang astrolab. Astrolab itu ada alat astronomi untuk melakukan penelitian yang lebih seksama lagi. Kemudian juga ada Lawrence ya, Lawrence, ada Salermo ya di sebelah utara Italia, itu juga merupakan pusat kajian Islam. Dan di situ boleh dikata semua kemajuan ilmu-ilmu yang datang dari dunia Islam dipelajari ya. Kemudian juga ada lagi tempat yang lain ya tentunya, yaitu Sisilia ya. Ya, di Sisilia itu juga ada kegiatan dan menjadi pusat kajian Islam yang mungkin sangat berpengaruh terhadap perkembangan sains di Italia. Dan kita tahu bahwa Italia adalah tempat munculnya Renaissance, tapi itu tidak mungkin terjadi kalau tidak diperkenalkan dulu karya-karya Islam di Sicily. Dan kita tahu Sicily itu adalah sebuah pulau yang berada di selatan daripada Italia ya. Di sana di Sicily itu Raja Frederick memerintahkan penerjemahan karya-karya Islam ke dalam bahasa Latin ya. Jadi di situ ada memang tentu saja Spanyol ya, merupakan tempat kelahiran kembali Renaissance Eropa ya. Kemudian ada Prancis Selatan ya, setelah Toledo adalah pusat penerjemahan sains Islam ya. Jadi ada beberapa tempat ya yang kemudian ya menjadi tempat-tempat di mana dikembangkannya kajian ilmu-ilmu Islam ya. Dan itu terjadi sekitar abad ke 11-12 ya, seperti itu. Kita tahu tentunya bahwa selama hampir 8 abad Islam berkembang di Spanyol, dan di situ tentunya banyak sekali pusat-pusat kajian Islam di mana tokoh-tokoh besar Ibnu Rus, Ibnu Baja, Ibnu Tufel lahir dan berkembang di sana ya. Maka kemudian terjadilah semangat penerjemahan karya-karya Islam di bumi Eropa ya. Pada dasarnya karya-karya Islam terjemahkan ke dalam dua bahasa, yaitu bahasa Latin, bahasa ilmiahnya pada saat itu, dan ke bahasa Ibrani atau Hebrew ya, yaitu bahasanya orang Yahudi ya. Di antara karya-karya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin adalah daftar astronomi Al-Khwarizmi ya. Al-Khwarizmi kita tahu dia penemu buku Al-Jabar ya, penemu ilmu Al-Jabar dan Muqabalah. Astronomical table dari Al-Khwarizmi ini diterjemahkan oleh Adelard of Bath ya. Kemudian Ashifa, kita tahu Ashifa adalah buku besar filsafat dari Ibnu Sina, diterjemahkan menjadi Liber de Congelatis ya, tapi bagian kimianya saja ya, oleh Alfred Sersel ya. Kemudian Kuliat, kumpulan dari karya-karya medis Ibnu Rus, itu juga diterjemahkan oleh Banakosa ya. Kemudian buku Ishaq bin Imran Al-Maqalah Al-Malakhiyah atau The Melancholy ya, diterjemahkan juga. Kemudian buku Ikhsa Ulum ya, The Division Philosophiae, diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Domingo
Gundasalv atau Gundasalinus. Kemudian kitab Al-Jabar dan Muqabalah diterjemahkan, karya Al-Khwarizmi diterjemahkan oleh Gerald of Ceremona. Ini banyak sekali dia menerjemahkan buku, ya. Kemudian Al-Qanun Fitib of Ibnu Sina diterjemahkan oleh orang yang sama, ya, Gerald of Ceremona. Kemudian Abdul Qasim Liber Aragui tentang surgery, tentang bedah, ya, diterjemahkan oleh Gerald Ceremona juga. Karya optik, karya fisika, ya, oleh Ibn Haytham juga diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Jadi pada abad ke 13, ya, awal abad 13 itu buku-buku Islam banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani, dan disitulah sebenarnya Islam mempunyai dampak terhadap apa yang disebut dengan Renaissance, ya, kebangkitan kembali ilmu-ilmu klasik. Kemudian ya buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani yaitu bagian dari Al-Qanun oleh Joseph bin Joshua. Ini pada awal abad ke-15. Kemudian Fi Hayatil Alam, the Configuration of the World, ya, itu dalam bidang astronomi oleh Ibn Haytham, diterjemahkan oleh Jacob bin Maher bin Tibon, ya. Kemudian buku Mizanul Amal oleh Al-Ghazali diterjemahkan oleh Jacob bin Maher. Kemudian Maqasidul Falasifah, maksud-maksud para filosof, oleh Judah bin Solomon, ya. Al-Biturji, ya, kitab Al-Hiyah on Spare itu lapis-lapis bumi, diterjemahkan oleh Moses bin Tibon, ya, pada tahun 1240 sampai ini lahirnya 1283 meninggalnya. Kitab At-Taqsim wa Tasjir, ya, buku tentang separation and planting, diterjemahkan oleh Moses bin Tibon. Kemudian Ibn Zur, kitab Al-Aghdiyah tentang diet, ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Hebrew oleh Nathan bin Eliezer, ya. Jadi ada bukti-bukti bahwa buku-buku Islam itu di bidang sains sudah diterjemahkan ke dalam bahasa, kalau tidak Latin ya Ibrani, ya. Nah, sekarang kita melihat dampak pendidikan, dampak Islam, sains Islam dan pendidikan, ya. Ini seluruhnya nanti akan berkaitan dengan sains dan pendidikan, ya. Pengaruh terhadap lembaga pendidikan, ya, college dan university, ya. Jadi universitas di Salerno, di Bologna, Paris, Montefiore, dan Oxford itu didasarkan kepada model Nizamiyah Madrasah, atau University of Madrasah yang didirikan oleh Perdana Menteri Saljuk, yaitu Nizamul Muluk, ya, pada tahun 1065 Masehi di Baghdad, ya. Oke, kemudian juga hospital atau rumah sakit, ya. Rumah sakit Eropa pertama didirikan pada abad ke-13, ya. Dan kebanyakan mereka meniru gaya rumah sakit Baghdad, ya, Cordova dan Damaskus. Jadi di Damaskus, Cordova dan Baghdad itu sudah didirikan rumah sakit yang besar. Oke, kemudian observatori, jadi semacam peneropong bintang yang kita bisa saksikan di Lembang, itu juga didirikan di Maragah dan Samarkand, ya. Dan kemudian menjadi model bagi Tycho Brahe de Kepler, ya. Jadi orang-orang Eropa yang ahli-ahli astronomi itu meniru gaya atau meniru model observatorium dari Maragah dan Samarkand, ya. Samarkand, observatori Samarkand itu abad 15, ya, yang merupakan puncak daripada
prestasi Islam di bidang ini ya, di bidang astronomi. Oke. Kemudian ada lagi selain tadi terhadap pengaruhnya terhadap lembaga-lembaga pendidikan, ada college, ada hospital, ada observatory. Kemudian ada dampak dari peradaban Islam dalam bidang kedokteran ya. Ada paling enggak dua tipe kedokteran. Yang satu adalah tipe kedokteran klinis seperti yang dilakukan dan disusun oleh Abu Bakar Ar-Razi. Nah, bedanya dengan ilmu kedokteran biasa adalah bahwa ilmu kedokteran klinis ditulis berdasarkan praktek mengobati pasien selama 15 tahun terakhir hidupnya ya. Kemudian ada kedokteran teoritis ya, seperti bukunya Ibnu Sina Al-Qanun fi Tibb, itu lebih teoritis dibanding dengan Ar-Razi, yaitu buku Al-Hawi ya, itu clinical medicine ya. Jadi Al-Hawi karangan Ar-Razi adalah buku yang komprehensif ya, tentang kedokteran yang tentu saja meliputi kedokteran Yunani, Syria dan Arab ya. Itu mungkin pada saat itu merupakan ensiklopedia terbesar ya, 20 jilid. Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Faraj bin Salim atau Farragut dengan judul Kontinen ya, di tahun 1279. Menjelang tahun 1542 telah ada 4 edisi, 4 terbitan, dan pengaruhnya sangat besar di Eropa. Nah, selain itu juga ada pencapaian di bidang medis ya, misalnya di bidang surgery itu bedah, ilmu bedah ya. Ada bagian tertentu dari buku At-Tasrif ya oleh Zahrawi ya, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerald Sremona, dan kemudian beberapa edisi diterbitkan di Venice tahun 1497 ya, di Basel tahun 1541 dan di Oxford 1778, dan untuk beberapa abad ya dia menjadi manual bedah yang sangat populer dengan digunakan di Salerno dan juga Montpellier. Kemudian ada penemuan juga oleh Ibnu Nafis tentang blood circulation, tentang peredaran darah ya, atau yang disebut dengan lesser pulmonary circulation of the blood sebelum tahun 1288. Kemudian ya mendahului ya Miguel Servetus dari Spanyol 1511 sampai 53, dan lebih dari 265 tahun baru kemudian William Harvey ya. Kemudian di bidang astronomi juga Islam, peradaban Islam telah mencapai perkembangan yang sangat pesat ya. Ada nama Al-Battani, meninggal 929 ya. Dia mengamati panjangnya tahun dan dia menemukan perubahan dari inklinasi dan eliptik dan juga rata-rata prosesi ya. Kemudian Al-Biruni meninggal 1048 ya, yang berbeda dengan Ptolemy. Dia mengajarkan bahwa solar apogee ya, jadi jarak terjauh daripada matahari itu fix, tetap, dan dia kemudian secara perlahan-lahan bergeser ya.
Kemudian Al-As-Sufi yang menerbitkan pada tahun 964 buku The Fixed Star, jadi buku tentang bintang-bintang tetap. Masih dalam bidang astronomi, kemudian ada Nasiruddin Tusi dengan yang terkenal dengan Tufis Couple, ya. Kemudian Ibnu Satir, ya, yang menemukan model planeter yang identik dengan Copernicus. Jadi menurut sejarawan bahwa sebenarnya Copernicus yang melakukan revolusi astronomi dengan mengatakan heliocentris, berubah dari geosentris, di mana dikatakan bahwa bukan bumi yang menjadi pusat tetapi adalah matahari. Itu sebenarnya dipengaruhi oleh dua orang astronom muslim sebelumnya, yaitu Nasiruddin Tusi meninggal 1274, kemudian Ibnu Satir yang meninggal pada pertengahan abad ke-13 sorry. Dan ya, dia berkontribusi besar terhadap revolusi Copernicus di barat, ya, di bidang astronomi. Nah, di bidang matematik kita mengenal misalnya Al-Jabar, ya, yaitu kitab Al-Jabar wa Muqabalah karangan Al-Khwarizmi, calculation by symbol, misalnya di Latin disebut Algebra, ya, menjadi prototipe dari teks Al-Jabar, ya. Nah, kemudian buku Algebra ini diterjemahkan 2 kali selama abad ke-12, ya, oleh Gerald of Cremona, ya, menjadi the Algebra at the Muqabalah, dan oleh Robert Chester dengan judul Liber Restoration at the Opposition Numerus. Kemudian selain Al-Jabar, Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai orang yang menemukan decimal system, sistem desimal, dan memperkenalkan angka 0, ya. Ini sebuah revolusi yang besar sebenarnya, karena tanpa angka 0 itu matematik akan sangat sulit. Bayangkan saja misalnya menggunakan huruf Yunani, ya, Roma, ya. Maksudnya angka Romawi itu sangat sulit sekali. Tapi dengan ditemukannya sistem desimal dengan simbolnya 0, maka Al-Khwarizmi telah meratakan jalan, bahkan pengaruhnya sampai sekarang. Tidak mungkin katanya komputer diciptakan kalau tidak punya basis desimal. Seperti itu, ya. Oke, kemudian di bidang matematik juga kita tidak kalah hebatnya, ya. Misalnya ada trigonometri, yang ditulis oleh orang Islam itu diperkenalkan oleh Safa Sorda, ya. Islam trigonometri ke barat, dan telah mempunyai pengaruh yang besar terhadap geometri Leonard of Pisa, ya. Oke, ini bisa dibaca dalam George Sarton, ya. Kemudian di bidang geometri juga luar biasa pengaruh Al-Jauhari, Ibnu Haytham, Umar Khayyam, dan Nasiruddin Tusi melalui terjemahan kepada dalam Latin dan Hebrew, dan merupakan sangat jelas, ya. Jadi pengaruh ke orang-orang tadi disebutkan itu sangat jelas dalam pada karya-karya Eropa, ya, berkenaan dengan geometri. Jadi sumbangan Islam terhadap sains sangat besar sekali, ya, baik di bidang medicine, aljabar, kimia, aritmetik, kemudian juga astronomi, sangat besar sekali, nggak bisa disepelekan, ya. Dan itu semua kemudian bisa menimbulkan semangat baru untuk menggali
ilmu-ilmu klasik, itulah yang disebut Renaissance. Diawali di Italia, dan Italia sebenarnya dipengaruhi oleh Sisilia yang sudah menjadi pusat kajian Islam pada saat itu. Nah, pengaruh sains Islam di bidang fisika juga kita bisa temukan. Misalnya teori atom Asy'ari, ya, yang mengatakan bahwa atom terdiri dari dunia terdiri dari atom-atom yang hanya bisa bertahan 1-2 detik saja, sehingga untuk itu Allah harus menciptakan atom-atom baru menggantikan atom-atom yang lama, yang musnah tadi. Dan pengaruhnya itu mungkin kalau kita telusuri terus dapat dilihat daripada teori kuantum mekanik, ya, tentang uncertainty, the principle of uncertainty oleh Heisenberg. Kemudian di bidang geologi, ya, teori Al-Biruni tentang gravity, specific gravity, ya, yang sudah mengukur berat jenis benda-benda itu sudah ditemukan oleh Al-Biruni pada abad ke-11, ya, yang itu berarti mengandaikan adanya gravitasi di bumi. Jadi teori gravitasi sebenarnya sudah ditemukan oleh Al-Biruni pada abad ke-11, dan bahkan pada abad 10 juga kita bisa melihat pengaruhnya atau buktinya di karya-karya Rasail Ikhwanus-Sofa, ya. Karya-karyanya Ikhwanus-Sofa seperti Ar-Rasail. Kemudian Jalaluddin Rumi di bidang optik, ya, di bidang optik kita punya namanya Ibn Haytham. Teorinya sangat terkenal, ya. Kemudian ada Al-Kindi diikuti oleh Ibn Haytham, ya. Dan Ibn Haytham inilah yang pertama melakukan penelitian ilmiah tentang sifat dasar dari cahaya, ya. Dulu sebelum dia, cahaya itu dikatakan bisa kita melihat cahaya karena mata kita mengeluarkan semacam cahaya gitu, macam kucing kalau malam itu kan ada cahaya, ya, atau anjing dan sebagainya. Nah, ada teori yang mengatakan bahwa kita bisa melihat benda karena mata memancarkan cahaya. Tapi itu kemudian dibuktikan salah oleh Ibn Haytham, karena Ibn Haytham telah melakukan penelitian di kamar yang gelap yang tidak ada sama sekali cahaya masuk, dan kita lihat kita tidak melihat apa-apa. Tapi begitu dikasih bolong dan ada cahaya memberkas, kita bisa melihat apa yang ada di dalam karena adanya cahaya. Oleh karena itu, sejak itu maka teori direct vision atau penglihatan itu mulai berubah dengan benar. Jadi bahwa kita melihat itu bukan karena mata kita memancarkan cahaya, tapi cahayalah yang dipantulkan ke dalam mata kita. Tanpa cahaya yang dipantulkan ke dalam mata kita, kornea mata kita tidak akan bisa melihat. Kalau misalnya alasannya bahwa kita bisa melihat karena ada sinar mata kita, ya, yang memancar keluar, maka bagaimana kita bisa melihat gunung, ya, begitu jauhnya, ya. Kalau hanya mengandaikan cahaya mata, berapa panjang sih kan gitu. Jadi Ibn Haytham melakukan observasi, melakukan eksperimen sehingga kemudian terciptalah teori direct vision yang benar, ya. Dan ini kemudian mempengaruhi tokoh-tokoh di barat seperti Roger Bacon, John Peckham, Vitello, kemudian banyak lagi yang lain, ya. Nah, ternyata juga tidak terbatas hanya kepada bidang optik, ya, dan fisika, tapi juga biologi, ya. Dalam biologi kita bisa melihat misalnya Ikhwanus-Sofa dalam Rasailnya, di mana Ikhwanus-Sofa menunjukkan adanya perkembangan evolusioner dari
entitas-entitas fisik dari mineral sampai ke tumbuhan kepada hewan dan kemudian manusia. Jadi sudah ada teori evolusi di sana. Ya, jadi teori evolusi dan juga teori gravitasi bukan hanya ditemukan oleh Darwin dan juga oleh Newton ya, tapi sudah ditemukan terlebih dahulu oleh orang Islam. Kemudian di bidang biologi juga teori evolusi didukung oleh Jalaluddin Rumi ya, walaupun dia seorang mistik, seorang sufi, tapi dia sudah bisa melalui persepsi intuitifnya sudah menemukan adanya gejala yang disebut evolusi ya. Dan teori evolusi Rumi sangat berpengaruh terhadap karya filsafat lainnya, yaitu oleh Mullah Sadra. Kita tahu bahwa Mullah Sadra juga mengembangkan apa yang disebut dengan al-harakah al-jahriyah, jadi substantial movement, yaitu menjelaskan juga bagaimana teori evolusi itu bisa terjadi secara filosofis ya. Kemudian tentu saja Mullah Sadra ya dengan teorinya al-harakah al-jauhariyah, dia juga menunjukkan adanya tadi gejala evolusi dan perpindahan dari perpindahan substansial ya, dari tumbuhan menjadi hewan, hewan dari manusia, mineral menjadi tumbuhan dan sebagainya. Itu dijelaskan di dalam buku Mullah Sadra. Dan terakhir di bidang filsafat ya, tentu saja ada Ibnu Sina ya, di mana argumen tentang keberadaan Tuhan telah mempunyai pengaruh besar terhadap Thomas Aquinas, pembuktiannya terhadap keberadaan Tuhan, dan argumen ontologisnya ya sangat mempengaruhi Anselmus, the ontological argument for God existence ya. Kemudian Ibn Rushd, tentu saja hampir semua karya Ibn Rushd diterjemahkan ke bahasa Latin dan Ibrani, dan kemudian menciptakan gerakan yang disebut Latin Apeiroism ya, yang menggunakan karya-karya Ibn Rushd untuk doktrin mereka, tetapi memodifikasi ajaran-ajaran Ibn Rushd sehingga doktrinnya tidak mesti sama dengan Ibn Rushd. Terakhir skeptisisme Al-Ghazali itu mungkin bisa mempengaruhi teori doubt, teori keraguan dari René Descartes ya. Dan kritik Al-Ghazali terhadap keniscayaan kausalitas juga telah menginspirasi David Hume ya. Dan selanjutnya David Hume mempengaruhi Immanuel Kant ya, dan sebagainya. Jadi itu kalau kita lihat dampaknya pemikiran atau peradaban Islam terhadap Barat, terutama di bidang pendidikan dan sains Islam ya. Nah, adapun sebaliknya ya, pengaruh Barat terhadap Islam itu juga bisa dilihat dari segi ilmu pengetahuan ya. Saya dalam buku saya yang mungkin ada yang pengantar epistemologi, kemudian juga ada integrasi ilmu, itu saya selalu menyinggung tentang pengaruh peradaban Barat terhadap Islam, terutama sains sekuler yang dikembangkan oleh dunia Islam telah sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dunia, termasuk dunia Islam ya. Teori Laplace misalnya tentang mekanika samawi ya, yang kemudian menyingkirkan Tuhan. Demikian juga teori evolusi Darwin yang juga menyingkirkan Tuhan. Demikian juga teori psikologi yang diasuh oleh Sigmund Freud juga menyingkirkan Tuhan, dan juga teori sosiologi yang dirumuskan oleh Emile Durkheim juga menyingkirkan Tuhan dari ranah sosial masyarakat. Nah, mereka ini boleh dikatakan sebagai nabi-nabi peradaban modern, tetapi sayangnya dengan alasan metodologi ilmiah mereka kemudian menyingkirkan Tuhan ya, sehingga sains Barat kemudian menjadi sekuler sejak saat itu.
Adapun respon terhadap Barat ya oleh orang Islam banyak, kemudian orang menulis tentang islamisasi ilmu. Jadi kalau Barat mensekulerkan ilmu Islam, maka Islam akan mengislamkan sains Barat itu, sehingga kemudian cocok dengan pandangan dunia Islam. Kesimpulannya adalah bahwa pengaruh peradaban Islam dalam bentuk sains dan pendidikan itu sangat besar sekali terhadap perkembangan pemikiran di Barat, sehingga boleh dikata bahwa tidak akan ada misalnya Renaissance di Barat ya, kalau tidak ada pengaruh kegiatan ilmiah yang pada dasarnya menerjemahkan karya-karya Islam ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Jadi kita jangan merasa minder ya kepada Barat ya, seolah-olah kita kan sering dikesankan bahwa Barat itu seolah-olah yang menciptakan penemuan-penemuan ilmiah semua dari Barat. Tidak, sebenarnya Islam sudah mendahului sejak dari awal ya, mendahului dari beberapa teori penting seperti gravitasi ya, teori evolusi, kemudian teori astronomi dan sebagainya. Jadi para astronom Muslim itu sangat kritis terhadap karya Ptolemeus ya, Almagest, dan melakukan kritiknya itu meratakan jalan bagi Copernicus untuk menemukan apa yang disebut dengan heliocentris ya. Sedangkan pada saat itu dunia mengakui, pada umumnya meyakini bahwa bumi adalah tempat atau pusat dari alam semesta. Digeserlah oleh Copernicus sehingga bumi ini menjadi bagian yang pinggiran saja, bukan pusat daripada dunia. Tapi sekarang kita juga nggak bisa menentukan di mana pusat dunia ya. Jadi Copernicus pun pada akhirnya harus tunduk kepada kenyataan bahwa matahari bukan pusat dunia. Matahari pusat solar system, tata surya, tapi bukan pusat dunia. Karena di atas sana masih ada galaksi, dan pusat galaksi jauh lebih besar daripada solar system, daripada tata surya. Ya, tetapi kita tahu bahwa galaksi ternyata bukan satu-satunya galaksi, melainkan miliaran galaksi yang ada di alam semesta ini. Dengan demikian maka kita tidak akan sulit sekali menentukan di mana sebenarnya pusat bumi itu. Demikian saja ya yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.